Yesus. Benar, benar. Kami aminkan pujian ini. Semua pelayanan kami memuji, memuliakan Tuhan, bersaksi, datang beribadah, membawa persembahan perpuluhan, mentaati firman Tuhan, menghormati orang lain, melakukan setiap firman Tuhan, mengasihi semua orang, mengasihi Allah dengan segenap hati. Semua semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika kami melakukan itu, kalau untuk meninggikan kami, untuk mencari nama, dan hal-hal yang tidak sesuai kehendak, maka Engkau senantiasa menolak semua pelayanan kami. Dan firman Tuhan inilah yang kami mendengar hari ini. Karena kami rindu supaya pelayanan kami sebagai majelis, gembala, jemaat, semua apapun pelayanan kami, membawa persembahan perpuluhan, bersaksi, melakukan semua kegiatan gereja, Natal, dan tujuan ini supaya kami tujuannya masuk surga untuk menerima berkat Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang salah kami lakukan dengan kesombongan kami, ketinggian hati kami, mencari nama sendiri, sehingga Tuhan selalu menolak persembahan persepuluhan karena kami tidak merendahkan diri. Maka hari ini kami belajar firman Tuhan itu di tahun yang baru ini, supaya setiap pelayanan kami semata-mata sesuai nyanyian tadi, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kami boleh jadi alat Tuhan, banyak membawa jiwa, banyak memenangkan jiwa melalui pelayanan-pelayanan kami, melalui bakar batu, melalui persembahan, melalui mengasihi orang, melalui firman Tuhan, supaya hanya nama Tuhan dipuji dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, dan melakukan perintah-perintah Yesus di dunia sini, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Tetapi sering kami tidak mengasihi sesama karena masalah-masalah, kami jadi musuh. Masalah-masalah gereja atau masalah-masalah keluarga, akhirnya ini tidak sesuai. Karena itu supaya kami diberikan hati yang baru, hati yang mengasihi, mengampuni orang, melayani orang. Karena itu Roh Kudus sekarang datang hadir di tengah-tengah kami, dalam hati pikiran kami, untuk mendengar firman Tuhan ini. Dan kami melakukan, dan terlebih hari ini juga kami akan mengikuti ibadah perjamuan kudus, supaya semua pelayanan kami diterima oleh Tuhan. Kami sungguh-sungguh mentabiskan untuk mendengar firman Tuhan ini di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Roh yang bukan dari Tuhan, yaitu kuasa setan iblis, yang dia mau mencuri benih firman Tuhan yang akan ditaburkan, supaya benih firman Tuhan dia curi, supaya tidak tumbuh, tidak berkembang, tidak berbuah. Sehingga kami, Tuhan, iblis dia mau supaya kami mati dan gagal dan masuk neraka. Karena itu rencana-rencana jahat ini kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah sungguh-sungguh kami mendengar firman Tuhan, firman itu kami simpan dalam hati, bertumbuh, berkembang, berbuah. Inilah kerinduan kami. Dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Roh Kudus akan menolong hamba-Mu yang menyampaikan dan juga jemaat yang mendengarkan. Sehingga kami bersama bertumbuh, berkembang bersama. Untuk demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, jemaat dipersilakan duduk. Ya, shalom.
Shalom. Ya, damai sejahtera bagi kita semua. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat hati baru. Selamat pikiran baru. Selamat hidup baru. Ini semua hati baru, pikiran baru. Selalu semuanya senyum-senyum, semua saling mengasihi, mengampuni semua. Jadi semua harus baru semua. Jadi kemarin-kemarin kita suka benci satu sama lain karena apa masalah apa itu tidak ada. Semua baru, kita harus mengampuni, mengasihi. Karena firman Tuhan aja kita dengar tentang hal itu. Ya, jadi sesuai tema itu saya kasih tema doa, puasa, dan persembahan perpuluhan yang tidak diterima oleh Tuhan Yesus. Karena persembahan ini kita bawa tapi salah-salah. Dengan hati yang sombong, dengan hati yang tinggi hati. Wa-ane Kenowa 3 ayat 12. Jadi siapa yang meninggikan hati atau meninggikan diri akan direndahkan. Tetapi siapa yang merendahkan diri dia ditinggikan. Ini jadi tujuannya itu. Jadi itu khotbah inti saya itu. Jadi mulai hari ini untuk koreksi-koreksi dulu. Jadi bigo bilang binti patuannya kita harus periksa. Tapi kita betul-betul pelayanan ini betul-betul ada dari kumaro mana pati kumaro mana ekwi. Jadi pelayanan itu bukan dari khotbah saya, tapi dari pelayanan musik media, kita lakukan dengan kerendahan hati. Karena pelayanan kita itu mulai dari kita kegiatan persembahan Natal, persembahan di gereja ini, pelayanan di mana-mana yang kita pelayanan semua yang dimasuk oleh Tuhan itu semua Tuhan melihat itu sebagai pelayanan. Nah pelayanan ini Tuhan akan membalas setiap orang melalui setiap pelayanan itu. Akan kembalikan melalui pelayanan itu. Karena itu kita supaya betul Tuhan Yesus, saya mau pegang tangan anak-anak muda yang lagi minum-minum ini dalam nama Yesus. Jadi Tuhan Roh Kudus bekerja. Saya langsung itu berdoa baru saya selamat tahun baru saya pegang mereka teman-teman yang penuh dengan bau minuman itu baru saya minum. Orang tegur saya begitu. Jadi dia menangis langsung orang itu. Aduh tahun baru dia langsung begitu. Dia mabuk lagi jadi aduh tahun baru langsung dia menangis ini. Baru saya jalan. Jadi kadang-kadang kan kita merasa saya gembalin orang paling suci, saya orang paling kudus. Orang tukang mabuk dilarang oleh Tuhan. Jadi semua kita merasa semua kita itu semua sama. Artinya kita semua orang berdosa tetapi Tuhan panggil kita, Tuhan pulihkan kita dan Tuhan layakkan kita untuk dan diberikan tugas untuk pelayanan masing-masing untuk melakukan pelayanan sesuai dengan karunia. Allah dan karunia masing-masing Allah ya bu waris berapa keluar hari ya bu masing-masing orang. Jadi ada sebagai karyawan, sebagai pegawai negeri, sebagai petani, sebagai peternak, karunia masing-masing. Ya, karunia masing-masing. Jadi ya ada yang bilang pegawai itu ini tidak. Semua Tuhan pakai itu pelayanan pekerjaan Tuhan tuh. Seperti Daniel itu orang ketiga dari kerajaan Nebukadnezar yang dipakai Tuhan. Yang dia sungguh-sungguh berdoa, berpuasa. Suatu hari dia berdoa sungguh-sungguh nasib bangsa yang sudah dijajah oleh Nebukadnezar. Jadi negara mereka Israel itu sudah dihancurkan dan mereka ditawan oleh Nebukadnezar. Ada di Babilonia. Disitulah dia sebagai pegawai orang ketiga, dia sebagai penasihat, orang ketiga sebagai orang besar. Begitu hati yang hancur, kita berdoa, berpuasa, maka Tuhan akan kasih tahu akan terjadi di Papua ini. Papua ini sudah dibuatkan tahun 25 Oktober tahun 1925 bahwa bangsa ini akan memimpin diri sendiri. Kalau bangsa ini sudah sekolah. Jadi ada waktunya kita akan memimpin diri sendiri. Karena itu ini pendeta yang sampaikan, karena itu hasil doa juga, doa. Dan orang-orang berdoa, dia semua sudah tahu. Tuhan akan kasih tahu melalui doa dan puasa mereka bertobat. Tapi Yunus dia melarikan diri, dia tidak mau. Tapi Tuhan tegur dia melalui kasih turun angin badai. Dan Yunus dilemparkan ke laut. Dan ikan yang dan raja langsung dia buka semua baju kebesarannya. Dan dia turun dari takhta dan dia memakai baju perkabungan, baju orang duka.
mengajak seluruh orang Niniwe semua bertobat dari segala dosa dan bertobat dari segala kejahatan. Semua merendahkan diri, tidak ada yang makan dan minum, semua orang diajak berdoa, berpuasa. Akhirnya hari itu mereka sungguh-sungguh berdoa, berpuasa dan mereka mengaku dosanya. Akhirnya Tuhan melihat doa mereka dan Tuhan mengabulkan. Hukuman Tuhan yang sudah dijatuhkan akhirnya dibatalkan. Jadi hari ini sama juga hukuman-hukuman Tuhan sudah dijatuhkan oleh Tuhan di tahun 2025 ini kepada kita ketika kita tidak taati. Tapi hari ini dalam tahun yang baru ini dengan hati yang hancur, kita berdoa, berpuasa, merendahkan diri, maka kita percaya banyak mujizat-mujizat kuasa-kuasa Tuhan yang akan terjadi di tahun yang baru ini. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, jadi doa dan puasa itu kuasanya besar. Jadi di mana puasa orang Niniwe membatalkan hukuman Tuhan. Di mana doa puasa Daniel membebaskan bangsanya yang sudah dijajah selama 70 tahun, dikembalikan ke Israel kembali. Doa melalui doa seorang pegawai. Daniel adalah seorang politikus yang diangkat oleh Tuhan sebagai nabi dan politikus. Jadi hari ini kita percaya pemimpin-pemimpin Papua yang dipakai oleh Tuhan di pemerintah-pemerintah atau di gereja, kalau dengan hati yang hancur mentaati firman Tuhan, doa puasa, kita perlu teladan Pak Yanengga. Saya percaya kita orang baptis ini, orang yang berdoa, orang yang berpuasa, mungkin salah satunya Pak Yanengga. Dia adalah orang yang berpuasa, orang yang berdoa sehingga kuasa yang dipakai oleh beliau itu luar biasa. Jadi hari ini kita di waktu ini, mulai tahun ini Tuhan memanggil kita untuk berdoa, berpuasa, merendahkan diri, membaca firman Tuhan, bertobat dari segala kejahatan. Maka semua kejahatan terjadi di sini, pasti Tuhan akan membatalkan semua. Dan Tuhan akan memulihkan. Ya, jadi kita harus duduk dengan hati yang hancur, berdoa, kita masing-masing mengambil bagian. Menjemaat orang nyirit Yerusalem, masing-masing ada pelayanan yang ruwok. Nki acila amgri ala baca ekwi, doa ekwi, puasa ekwi ruwok. Jadi boleh kita ambil masing-masing mungkin 1 minggu 1 kali. Kalau kita gembala itu harus wajib puasa. 1 kali mungkin dalam 1 minggu boleh 1 kali atau 2 kali. Kalau jemaat itu sesuai kemampuan. Selalu berdoa, berpuasa. Jadi supaya kita dipakai oleh Tuhan. Jadi seperti itu. Jadi hanya kita bisa melawan kuasa-kuasa kegelapan ini yang direncanakan rencana jahat oleh siapapun. Mungkin karena masalah Papua ini. Atau mungkin masalah gereja yang ada dualisme ini. Itu dengan doa puasa kita bisa hancurkan. Karena di situ semua di kuasa-kuasa kegelapan yang dipakai iblis untuk membunuh, merusak, merencana-rencana jahat. Ini hanya dengan doa, puasa, kita mentaati firman Tuhan, maka kita hancurkan. Ya itulah kami sampaikan dan kita tahu Elia manusia biasa tapi dia sungguh-sungguh berdoa sehingga 3 tahun 6 bulan hujan tidak turun. Doa kuasanya besar. Puasa kuasanya besar. Dan persembahan kita, perpuluhan kita dengan inilah Tuhan bilang akan mengusir segala belalang pelahap. Sakit penyakit dengan itu dia usir semua. Itu Maleakhi 3 saya sampaikan seperti itu. Tetapi kalau makanya yang saya sampaikan hari ini adalah kunci semua pelayanan kita itu dengan hati yang hancur. Hati yang merendahkan diri. Oke, baik, kita akan kembali baca firman Tuhan di Lukas. Jadi poin penting yang pertama saya sampaikan adalah pentingnya doa, puasa dan pelayanan-pelayanan dengan kerendahan hati. Karena itu yang diterima oleh Tuhan. Ini itu poin saya anggap poin pertama yang saya sampaikan ya, atau sebagai pembukaan. Ini poin pertama. Dan poin kedua, paling gelap ke lampu ini. Poin kedua itu yang tidak boleh. Jadi tidak boleh kita membawa persembahan, perpuluhan atau doa, naikkan doa dengan tinggi hati. Kita baca di dalam Injil Lukas tadi, dari bacaan silih berganti tadi. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Jadi ini contoh, wanewa kairak
abambi parsimdek, anda abambi tim bagian penagihan pasar tim ya bukan gerak. Ayat 9, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Nira kumi abin kima kelona anak abi yao. Ini anda coba benar menggarak, bakom gorak. Tino waneo gerak. Ayat 18, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Abi nebe berendak Allah na banu wari sampai kuara. Yang seorang adalah Farisi. Abang biti ada petugas ya buala ibu tugas gembala bom atau guru agama bom. Allah ibu gembala Farisi. Dan yang lain pemungut cukai. Abang biti ya butuh pasar timem wan pasar game pajak tim tagih gembala. Pemungut cukai, penagih pajak atau seperti itu. Mereka dua berdoa. Jadi doa ayat 11, orang Farisi itu ini adalah saya kasih contoh doa yang salah. Doa yang salah yang tidak diterima oleh Tuhan. Tiap Farisi, ada Farisi anak Allah ne bagian gerak, Allah yang bagian gerak me. Amadu ke ligar, Jokor bunuh ke ligar, ima buke ke ligar. Man tambah yang berarti ada aku dingin, hidup hari ini negara. Ini yang dia sampaikan. Jadi ayat 11. Orang Farisi ini berdiri dan berdoa dalam hatinya. Begini. Ada Farisi itu gerak bahasa tanpa ditimai gerak. Jadi Tuhan itu doa yang kita berdoa secara mulut yang dengar suaranya juga tidak dengar dari doa dari hati juga dia lihat, dia dengar semua, dia melihat semua. Tidak apa-apa, ada latihan ini tampan kimekin, ini kamban, ini ada bata mekin ini kamban negara. Amai Arabi Farisi tampan kimek negara. Itu negara. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Orang Farisi itu tambah kerana mengucap syukur kepada Allah. Arti betul. Kita harus mengucap syukur kepada Allah. Itu harus memang begitu. Ini bodoh itu selalu mengucap syukur kepada Allah, itu betul. Karena aku tidak sama seperti semua orang. Nunggu doa mengucap syukur. Tinggal anak aku lego bukan perampok. Anak aku namde gunung gale gara. Bukan perampok. Aku namde pencuri kale gara. Ini bukan perampok. Bukan orang lalim. Malu eka wanenggap gale gara. Bukan berzina. Kumi guru unakale gara. Dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Pasar man pemungut cukai tagi ekem gereng tak ada lego gara. Anti tak ada lego gara. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Dan tampaknya kalau puasa 1 minggu berarti puasa 2 kali ekem gara. Puasa ini sudah betul. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Game dan penghasilan gai pertama kita hasil timnya usaha ke punya kita hasil jual dari kita pertama itu persembahan per bulan pikiran kira-kira. Awan pakai kelana per bulan pikiran kira-kira. Nanti betul ada ya, pelayanan itu betul ya, itu sudah sesuai firman Tuhan. Kue Tuhan tidak terima kira. Itu betul tapi itu pakar panen ini semua persembahan perpuluhan aku orang suci gratis makanan. Ini yang tidak terima. Ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menghadap ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Darab tampan be kerang si inagu wanta ge kenro. Anu ati pa ibang ko yo diwen tati tati tai lang koner
Ay ala no bao anabi maru ekam de wakayo maru ekam de aku na gunta gi na kam gira maru ekam gira wawari ay an kiri ne kem fikora ti berani legaro amun ti de wala tambane kiyo me tambane kirate me terimaru ana maru ekam no abu ampuni apa no pengampunan apa no wakayo tampan ko bekara. Ya. Jadi doa yang seperti ini yang diterima oleh Tuhan. Tambahan ayana maru eka hari tira be pangari tambahan kira ini yang diterima oleh Tuhan. Itu doa yang betul. Jadi ayat yang terakhir ayat 12. Jadi aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Meabat nenu an maru eka kayo Allah dan mengasihi orang yang hari pulang hari no maru eka Aria sebagai orang Allah tiap kira ame na gino. Kue gara bana Allah ibu eka me kino si tebe pagi no gara. Gara. Dia tebe gara. Jadi sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Meni rabi din kiti apa kino tara Allah ni tebe ndo tebe kabian digin. Kue ni Allah ndo din tire bral ona Allah ibu eku no. Kimdo ala ndo tiyan ko nyanigin ambe ora pelayanan on do nin kide belom gori ala ndari yapi amban are edo yo men ki biya pom gora no bona po supaya di tahun baru ini supaya ini pelayanan kita supaya diterima oleh Tuhan. Ya, jadi ayat hafalan itu Matius pasal 23 ayat 12. Itu hafalan tiap mulai bok. Matius pasal 23, 12. Matius pasal 23, 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Araban biti rebe patu ekenati ti alani ti dia pigino gara. Daban biti po pakenati alani ti rebe pigino gara. May oranir al pelayanan ko wari bo ar ala terima anu ti rebe pak mo wari man ar pelayanan ro anu alani ti ko. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan mengajarkan kami dengan penuh kerendahan hati untuk melayani Tuhan, membawa persembahan, menyampaikan firman, layanan musik, membawa persembahan, membagi berkat, semua dengan kerendahan hati. Maka Tuhan akan menerima itu. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini, kiranya Tuhan berkati kami semua. Dan hari ini kami datang sebagai orang-orang yang berdosa, tetapi Tuhan sudah memanggil kami, Tuhan sudah suci kuduskan kami untuk melayani Tuhan dan sudah mengikuti Tuhan. Maka kami sudah berusaha menjaga kesucian kekudusan kami. Dan hari ini kami mau ambil perjamuan kudus di tahun yang pertama ini. Karena itu Tuhan, Engkau sucikan kuduskan kami, layakkan kami. Ada salah dosa yang kami berbuat baik dalam hati maupun pikiran, maupun perkataan atau perbuatan. Tuhan ampuni kami, supaya kami layak mengambil perjamuan kudus ini, disucikan, dikuduskan jadi baru untuk menjalani di tahun yang baru ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Ya. Oh iya. Hamba Tuhan, nuannya majelis, yang berusia berkata waya kirai. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk mengambil roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Yesus yang telah mensucikan kita atau mengampuni kita dari segala dosa, dan kita telah ditetapkan sebagai orang-orang yang diberkati di dunia dan masuk surga. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Atas berkat pertolongan lewat kuasa Roh Kudus, Roh Allah yang Engkau memberikan kepada kami. Sehingga pada hari ini, Badan Pelayan, Bapak-Bapak Majelis, mereka telah menyediakan roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Yesus yang mati di atas kayu salib, menggantikan kami orang berdosa ini. Kami yang sudah mati telah dibangkitkan melalui kematian Yesus ini. Dan kami telah diberikan hidup kekal itu kembali. Baik untuk menjadi orang yang berkemenangan di dunia dan menjadi orang-orang yang menang di surga. Karena itu kami mau mengambil roti dan anggur. Karena itu ada salah dosa yang kami buat baik sengaja tidak sengaja. Tuhan tolong dan Tuhan juga tolong melalui Roh Kudus supaya kami selalu hidup dalam kesucian dan kekudusan. Dan tetap melakukan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk roti dan anggur ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan membaca dasar atau landasan. Pokoknya perjamuannya keluaran Yesus dasar alanam perkara baca pelonggori roti anggur siapa itu baca di dalam Injil Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat 26. Penetapan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucap berkat, memecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Wah, jadi ini tubuh Yesus yang sudah dikorbankan di kayu salib untuk saya dan saudara. Maka nanti mari kita ambil dan minum, dan ini anggur melambangkan darah Yesus yang sudah ditumpahkan di kayu salib untuk menghapus dosa saya dan saudara. Karena itu marilah kita ambil dengan hati yang hancur. Mari kita berdoa untuk roti dan anggur. Bapa, kami mengucap syukur untuk roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus yang Tuhan menetapkan sebelum Engkau disalibkan, bahwa kamu melakukan ini sebagai memperingati akan kematianku untuk kamu. Maka hari ini kami memperingati yang berapa ribu kali sebelum kami menunggu kedatangan Yesus. Karena itu kami mengambil roti dan anggur ini untuk mengampuni segala dosa kami yang kami buat baik sengaja maupun tidak. Atau maupun untuk kekuatan baru untuk memasuki tahun yang baru 2026 ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk roti dan anggur. Haleluya. Amin. Rani dong bawa. Rani jadi pembuat pun nanti. Kau dia tu belakang mana kita no. Roti tiada ni pokok mar doang di hanggute anan dia pokok me. An pokok perang kali kak. Tinggal yang bahkan me ya buat kolonel. Apa yang bak pino kaya anan kaya baka bulan lo kaya tahun lo kaya nungkol ko nuka. Nababat na kolonel dia tidak me. Hindi ko datang baru baka. Anggur na kayo nom, roti nom, ila malue kalau ya korek no ba. Na iba ni wan rotum bukwi, iri je materi me kue kuliga. Ya terus kali yang gua di dalam dunia mau let me wang rotum tinggi me dio. Ya terus nggak bang tambah neko. Amin. Amin. Wah.
Iya, terima kasih. Ada banyak. Baik, mari kita terima roti dan anggur. Mari kita menyambut lagu dengan nyanyian pujian nomor 186, Tercurah Darah yang Kudus. Tercurah darah yang kudus di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Dia terhapus dosanya. Di sisinya anugerah, dan aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dan aku yang celah dibasuh darahnya. Ya domba Allah, darahmu tak hilang kuasanya, sehingga selamat